Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih dalam kondisi bernyawa, masih normal, masih sehat, masih aman. Ya, walaupun di sana sini ya masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi kebutuhan kita masih dicukupkan oleh Yang Maha Rahman, yakni Allah Ta'ala. Karena itulah anugerah ini, anugerah keimanan masih ada, agama yang diridai oleh Allah Ta'ala masih kita dapatkan oleh jamaah sekalian dan keluarga. Mari kita syukuri, kita gunakan untuk mencari tambahan pengetahuan, khususnya ilmu akidah ahlil Islam. Ya. Ternyata kita nyampe sudah kepada nama yang paling baik dari Allah Ta'ala, yaitu Al-Wadudu. Ya. Al-Wadudu. Nyampe kita di Al-Wadud. Al-Wadud, ya. Al-Wadud adalah Al-Muhibbu, zat yang mencintai, lit-ta'i'ina min ibadihi, bagi orang-orang yang taat, min ibadihi, dari para hamba-hamba Al-Wadud. Kemudian Al-Mutahabbibu, ya. Jadi maksud Al-Wadud Al-Mutahabbibu ilaihim bi in'amihi, ya. Al-Mutahabbibu, ya. Al-Mutahabbibu Al-Mutahabbibu, zat, ya, yang menyampaikan kasih sayangnya dia ilaihim, kepada para hambanya, bi'in'amihi, dengan memberikan karunia nikmat-nikmat, ya, ya. Sebagai bukti bahwa Allah itu Al-Wadud, Allah mencintai orang yang taat kepada Dia dari semua para hambanya, dan bukti mencintainya Allah Ta'ala, Allah memberikan terus menerus terhadap karunia-karunianya kepada mereka. Pertanyaannya sederhana, apakah panjenengan semua itu mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala? Mendapatkan. Ya, buktinya nyawa tidak bisa membuat, ternyata dapat. Normal, tidak ada permohonan, ternyata dapat. Kesehatan, tidak usah proposal, ternyata dapat. Yang paling gampang, wujud kita manusia itu ternyata tidak pernah disadari. Wujud sebagai manusia tidak pernah disadari bahwa itu wujud yang paling istimewa, ya, dan diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Fi ahsani taqwim, bentuk yang paling
sempurna dan paling bagus di antara ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bentuk ketaatan hamba. Ya, oke. Jadi yang susah itu kan misalkan seorang itu yakin, percaya, karena kan Allah kan memberikan nikmat bagi orang yang mentaati, begitu ya. Ya. Tapi orang-orang kadang instan. Aku sudah taat, kenikmatan itu karena nikmat kadangkala itu diartikan dengan hasil sesuai keinginan. Oke. Itu pertanyaannya. Oke. Para bunda dan para adinda sekalian, ya, tentunya itu asumsi umum, ya, bahwa yang namanya kenyamanan itu diukur terpenuhinya keinginan, sehingga sampai melakukan ketaatan harus dikonversi. Apapun efek dari ketaatan yang dia lakukan kepada Allah, maka Allah dituntut untuk memenuhi apa yang diinginkan. Nah, ini sebenarnya salah king kaprah, ya. Kebanyakan begitu, padahal salah. Satu, yang pertama, wujud kita aja yang mau mencapai wujud seperti ini, itu tidak semuanya dapat, tidak semuanya akan memperoleh. Selain manusia, seandainya ditawari dari kalangan semut dan binatang-binatang melata atau tumbuh-tumbuhan, kalau ditawari pasti ingin seperti wujud kita. Selama itu dia tidak pernah menyadari bahwa kita diistimewakan Allah Ta'ala, maka tidak akan pernah malu menuntut Allah itu. Tapi kalau itu disadari betapa wujud kita istimewa, normal adanya, padahal itu menjaga normal aja tidak bisa membayarnya. Suatu contoh misalnya, kita bisa berbicara aja, tidak pernah itu merasa berhutang budi kepada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Tidak pernah bisa mengelola bagaimana tetap bisa berbicara dalam sehari semalam, tetap bisa mendengar, tetap bisa melihat. Seandainya kita memburuhkan kenyamanan melihat kita pertahankan sehari semalam saja, kira-kira mampunya mau bayar berapa? Seandainya memburuhkan ke orang lain, menjaga tetap bisa mendengar, apalagi ada khorek misalnya, ya, itu kalau ada tidak dijaga oleh Allah Ta'ala bisa over sensitif, ya, bisa geblak dan seterusnya. Nah, itu penting untuk ya. Ini al-wadud, itu bukti bahwa Allah terus menjaga, memelihara apa yang kita dapatkan mulai awal. Itu bukti kalau al-wadudnya Allah Ta'ala itu kita rasakan, kita terima memang. Kalau ini tidak dirasakan dan tidak diakui, maka kita tidak akan pernah merasa. Apa kata Nabi itu? Kafa, ya, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu berdosa. Dengan apa? Allah yakuna idhatan bima yaro, dia tidak menjadi, ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diterima itu tidak sebagai nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong oleh meripat lama tidak pernah bayar, tidak pernah mengakui kalau itu rizki dari al-wadud. Dapat mendengarkan dengan baik apapun suara, yang penting tidak di atas 85 dan seterusnya, ya, itu tidak dianggap sebagai rizki. Kebanyakan rizki itu hanya dilihat sebagai finansial, material,
yang bisa dilihat saja, ya bisa diperjualbelikan dan seterusnya. Padahal bisa mentaati Tuhan itu nikmat luar biasa, karena itu cara membayarnya kita atas semua karunia nikmat Al-Wadud kepada kita. Ya, gitu ya. Jamaah yang lain belum? Belum ya? Oke. Yang penting belajarlah sehari semalam itu semua organ tubuh kita dipelihara oleh Al-Wadud sebagai bentuk al-mutahabbibu ilaihim bi'in'amihi. Allah terus menerus ya mengkaruniakan nikmat-nikmat sesuai dengan kebutuhan para hamba. Kemudian al-majidu, al-majidu, zat yang mulia dan juga memuliakan. Ya, apa maksudnya? Al-balighul ghayatu ya fil majdi wasyarafi, zat yang menyampaikan ya tujuan-tujuan fil majdi di dalam kemuliaan ya, wasyarafi juga tambahan kemuliaan ya, awish syarifati dzatihi, zat yang sangat mulia zatnya ya, al-jami dan bagusnya af'al. Ini kalau awish syarifati berarti al-balighul ghayatu fi syarifati dzatihi. Allah menyampaikan kemuliaan zatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kemudian al-jamilati af'alihi, Allah juga menyampaikan ya indahnya ya tindakan atau perlakuan Allah kepada para hambanya. Atau al-jazili nawali, Allah yang menyampaikan sampainya apa yang diperoleh ya. Jadi capaian-capaian kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat itu Allah Ta'ala pelakunya ya. Kebanyakan kita mulia itu karena jadi orang baik kan. Pertanyaannya, kenapa kok kita bisa jadi orang baik? Ya karena kita memang diberi potensi kebaikan, diberi potensi keburukan juga diberi, sehingga potensi baik itu cukup dengan mengiyakan lalu melakukan. Kemudian potensi keburukan itu cukup dihindari, maka itu sudah tetap menambah kemuliaan para hamba. Ini hebatnya Al-Majid ya. Jadi Allah sesungguhnya memberi dua, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Potensi kebaikan diterima, disyukuri, begitu. Potensi keburukan dihindari, cukup itu tugasnya berarti. Betul. Nah, jadi dengan itulah sehingga nyatalah wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apapun yang dari Allah Ta'ala, baik potensi baik ya, itu kalau dilakukan jadi baik, menambah kemuliaan bagi para pelakunya. Ketika Allah memberikan karunia potensi buruk, cukup dengan meninggalkan keburukan itu, maka tentu juga menambah kemuliaan bagi para hambanya yang meninggalkan atau menghindarinya. Dan paling banyak sebenarnya kemuliaan seseorang, ketinggian derajat seseorang, kebaikan seseorang dari para hamba-hamba Tuhan itu yang paling banyak menghindari larangan. Kenapa? Karena memang ketika kita misalnya melakukan sholat, maka hanya ya sholat itu aja kebaikannya dia. Kalau itu dihitung melakukan sesuatu
justru lebih banyak menghindari sesuatu yang lain itu. Dengan sholat maka kita terhindar dari membunuh tetangga, semuanya berapa jumlahnya itu ya. Kalau se-RT ya berapa jumlahnya, kalau se-RW, selingkungan atau sedesa atau sekabupaten ya, itu kan berapa nilai kalau itu dilakukan dengan sengaja. Apa sengaja menghindar dengan apa? Dengan melakukan sholat. Nah inilah kalau ketaatan atau ubudiyah dilakukan dengan pengetahuan maka jadi maksimal. Baik, terkait dengan Al-Majid ada pertanyaan? Barusan sudah? Tidak ada. Oke. Nanti mungkin muncul ya belakangan ya. Selanjutnya adalah Al-Ba'itsu ya. Al-Ba'itsu. Al-Ba'itsu. Al-Ba'itsu adalah zat yang mengutus. Apa? Ba'itsur rusula ya. Zat yang mengutus para utusan. Wa ba'itsul mauta minal quburi, dan mengutus kematian dari para penghuni kubur ya. Wa ba'itsul himami atau himama ila ma'aliyal umur ya. Mengutus keinginan-keinginan kepada ketinggian urusan ya. Coba ini semua menunjukkan pelaku utama daripada kehidupan kita adalah Allah Ta'ala. Allah itu yang fa'ilul mukhtar, pelaku yang sebenarnya, pelaku hakikat itu Allah. Kita hanya menerima perlakuan Allah. Apa buktinya kalau Allah al-ba'its itu ke kita? Buktinya kita mendapat utusan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti ya. Itu adalah paling topnya rahmatnya Allah. Kata Nabi, ana rahmatun muhdah. Saya ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala yang dihadiahkan kepada kalian semua, wahai para umatku. Kemudian Allah juga yang menyampaikan kematian kepada kita, sehingga malaikat Israel itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Kalau dia tidak diberi potensi untuk bisa mencabut nyawa, ya tidak bisa. Sama halnya kita lah, kalau kita tidak diberi kenormalan akal, dari mana kita cerdas? Kalau kita tidak bisa diberi potensi bisa melihat, walaupun kita punya mata, maka tetap buktinya apa? Orang buta mata punya. Kalau Allah tidak menghendaki kita memberi potensi bisa berbicara, tidak bisa. Lidah ada kok orang bisu itu, bibirnya ada, giginya ada, suaranya ada, tapi kenapa konsonannya tidak keluar? Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberi karunia itu kepada kita, dan ini nyata, dan ini fakta. Nah, kalau kita membenarkan itu, insya Allah masuk yang waba'ithul himama ila ma'aliyal umur. Allah akan mengutus keinginan kepada kita untuk berbuat pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan kita tinggi kedudukannya di hadapan al-ba'its, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terasa tidak kalau dapat Nabi? Kalau sudah dapat Nabi, dapat warisannya apa? Al-Quran, dapat hadis. Kemudian membuktikan Tuhan menyampaikan kematian. Mbah puyur-puyur kita kemana? Udah kan? Termasuk menyampaikan rasa sakit. Ya, kita kan pernah sakit, kita juga pernah sehat. Kayaknya lebih banyak sehatnya deh daripada sakitnya. Oke, ada pertanyaan dari jamaah ya? Oke. Azizi tapi ya? Azizi sepakat ya? Oke. Baik banget nggak Tuhan? Baik. Kemudian asyahid ya.
asy-syahidu, ya. Zat yang menyaksikan, ya. Al-balighul ghayatu fi ilmihi ma'al huduri, ya. Zat yang menyampaikan, ya, maksud-maksud atau tujuan-tujuan fi ilmihi di dalam pengetahuannya ma'al huduri yang disertai dengan hadirnya, ya. Maksudnya gimana? Pertanyaannya, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa mungkin yang membuat itu tidak tahu, tidak menyaksikan apa yang dilakukan oleh yang dibuat? Menyaksikan banget. Kenapa? Apa buktinya? Loh, kita ini kadang di luar kebiasaan, kadang kita yang dialami di luar yang diinginkan. Itu bukti bahwa Tuhan selalu memberi apa yang diinginkan kepada para makhluknya. Ini bukti nyata. Kalau ini kita benarkan, memang itu benar. Kalau itu kita ingkari, kita jelas salahnya. Karena itu fakta. Ya. Bukti Allah Asy-Syahid, ternyata kadang kita mendapat sesuatu di luar apa yang kita inginkan. Kita ingin 10, ternyata Allah memberi 100. Mungkin mengira anak kita, ya sudahlah, yang penting baik-baik sajalah, walaupun tidak sesuai ekspektasi. Ternyata di luar itu dapat sesuai ekspektasi. Begitu dan seterusnya. Baik itu terjadi ke pribadi kita dan keluarga, kadang ke teman-teman dekat kita, kadang ke handai tolan kita, para tetangga kita, ya. Ini buktilah kalau Allah Ta'ala betul-betul menyaksikan apa yang dilakukan oleh para makhluknya. Karena memang Dia yang selama ini memperlakukan istimewa. Cuman kebanyakan kita terjebak memperturutkan keinginan sehingga tidak mendeteksi itu bagian dari kebaikan Asy-Syahid, zat yang maha menyaksikan. Yang berikutnya adalah Al-Haqq. Al-Haqqu, zat yang maha benar. Al-mutahaqqiqu tsabitu wujudihi, ya. Zat yang telah nyata dan tetap wujudnya, ya. Azalan wa abadan, ya. Azlan itu tidak ada awalnya, ya. Justru dialah sebagai permulaan dari semua yang ada, atau dia yang menyebabkan semua yang ada ini ada. Wa abadan, dan abadi. Abadi itu tidak ada akhirnya, selamanya, ya. Maka kita yang baik adalah mukhalafatul hawadits. Kita ada awalnya, kita ada akhirnya. Betul kan? Nah, itulah bukti bahwa Dia yang mengatur kita. Al-Haq, dan ini nyata loh. Ini benar betul. Au al-haqiqu bil ibadah. Al-haqiqu bil ibadah. Zat yang maha benar, ya, untuk diibadah, untuk diibadahi, untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk disembah, untuk dituruti semua keinginannya. Maka kalau itu yang terjadi, maka itulah hakikat ibadah. Apa? Menuruti, mentaati, ya, mematuhi semua yang diperintah Allah Ta'ala al-haq kepada kita. Nah, itulah makna. Kalau itu yang terjadi, nyatakan kita benarkan wujud kita manusia itu keputusan Allah Ta'ala. Itu pahala kita seluruh selama kita jadi manusia dihitung mensyukuri wujud normal dari Allah Ta'ala, dari Al-Haq. Maka kita sudah dapat pahala yang terus menerus terkait dengan kenormalan di dunia, di alam barzah maupun di akhirat nanti. Itu adalah pemberian Allah Ta'ala.
begitu juga sehat, begitu juga dengan aman, ya, aman di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Itu Allah sebagai sumber satu-satunya, al-haq, ya. Maka ini membuat kita dicatat sebagai hamba yang betul-betul mentaati Tuhan, ya. Dan ini sepele, katanya yang belum paham. Kemudian bisa mendapatkan keimanan, itu pemberian Allah Ta'ala, ya. Berarti dengan haknya Allah, karena Al-Quran itu kan sebagai firman, ya. Betul. Yang dikatakan Allah, berarti sudah harusnya Al-Quran itu sumber kebenarannya. Jadi kita bisa melihat kebenaran Allah melalui Al-Quran. Al-Quran, ya. Maka supaya itu lebih nampak dan lebih jelas sebagai bentuk penguatan kita terhadap keimanan kita kepada kalam Allah Ta'ala, maka kalam itu perlu dibuktikan sebenarnya. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Loh, kita ini semua dikasih oleh Allah Ta'ala. Bentuk sayangnya Allah nyata di hadapan kita. Kita dapat agama, dapat wujud manusia, dapat normal wujudnya, dapat sehat wujudnya, dapat aman situasinya, dapat keimanan, dapat Islam, agama yang diridhoi dia. Kemudian karena kita normal, matanya normal, bisa membaca, telinganya kita normal, bisa mendengar, maka ini bisa kita lakukan untuk update keilmuan. Kalau ini tidak ada semua, betapa sulitnya kita belajar. Ini kalau tidak karena al-haq dan membuktikan kebenaran bahwa basmalah itu nyata, benar adanya, sehingga nanti membaca basmalah itu bukan hanya bacaan, tapi bentuk pengakuan. Baca tasbih itu bentuk pengakuan akan kesempurnaan Allah dalam menciptakan kita dan alam semesta, dalam memiliki kita dan alam semesta, dalam mengatur dan memelihara kita dan alam semesta. Sehingga basmalah, tasbih itu adalah ungkapan pengakuan, maka pahalanya sesuai dengan yang dimaksud. Ini hebatnya memuji Allah pakai ilmu. Bisa dipahami, ya? Alhamdulillah para jamaah. Sekarang bagaimana kita bisa meniru Al-Wadud? Tadi ta'alluq, ya. Tadi ta'alluq. Sekarang berhubungan dengan Allah. Tadi ta'alluq. Sekarang dan merasa berhubungan betul memang. Karena nikmat Allah terus berlangsung kita dapatkan. Sekarang kita takhalluk. Takhalluk itu adalah meniru sifat Al-Wadud. Bagaimana menirunya? Kita mencintai orang-orang yang taat. Kita senang kepada hamba Allah yang taat. Ya. Ini bukti loh. Baik taat melakukan sesuatu maupun taat dengan menghindari sesuatu yang lain berupa larangan. Sehingga ketika suami kita taat, kita sanjung, kita apresiasi. Anak juga begitu, peserta didik kita juga begitu. Ini bukti menirunya kita terhadap sifat Allah Al-Wadud. Kemudian kita sering menyampaikan hal-hal yang baik keilmuan maupun ya mengapresiasi berupa nikmat lah, memberi uang sesuai kebutuhan kepada anak, kepada keluarga, ya. Gimana? Berupa pujian kan. Memberi reward begitu. Atas ketaatan yang betul. Berarti para jamaah sudah paham, ya. Kemudian meniru Al-Majid adalah ya orang-orang yang sudah nyaman ketika memuji Allah Ta'ala sebagai bentuk pengakuan. Mungkin saya mengapresiasi para jamaah, ternyata sampai sudah mengerti, ya, kalau sampai diperlakukan dengan baik oleh Allah Ta'ala,
selamat ya, memujilah sampean kepada Allah dan seterusnya. Sehingga itu bentuk memuliakannya kita kepada para hamba Tuhan. Mulai dari tidak mengganggu, walaupun tidak membantu tapi tidak mengganggu, tidak mengurangi tidak merusak kemuliaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada para hamba yang lain. Kemudian memuliakan para hamba yang lain. Kemudian meniru al-ba'is adalah ya termasuk menyampaikan risalah kebenaran kepada orang lain, menyampaikan informasi kebenaran kepada orang lain. Kemudian menyampaikan hal-hal yang membuat orang lain menjadi tinggi kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala. Ya sudah, sebagai penyuluh kita juga insya Allah sudah dilakukan seperti itu ya. Kemudian meniru sifat asyahid adalah menyampaikan keilmuan yang benar sehingga menjadikan para peserta didik kita, lawan bicara kita akan mengakui betapa Allah Ta'ala itu menyaksikan yang kita lakukan, sehingga mereka itu jadi malu untuk tidak berbuat baik, jadi malu untuk melakukan hal buruk ya. Harusnya kalau mengkarakter ini asyahid kan bisa kita berbuat jujur dan takut untuk berbuat curang karena merasa terpantau CCTV ya. Makanya kan berdusta kepada dirinya sendiri kan tidak bisa, bohong kepada dirinya sendiri kan tidak bisa, karena bohong kepada dirinya sendiri itu sama dengan membohongi Tuhan ya. Itu insya Allah dengan dilatih bisalah ya. Hitung-hitung suruh bayar lah, kalau tidak mau kan gitu aja, bayar kepada Tuhan. Oksigen harus bayar 2,5 M setiap hari semalam, minimal membayar 192 juta ya sehari semalam urusan oksigen, belum organ yang lain gitu. Kalau ingin gratis ya sudah, taati aja pemberi itu sesuai dengan perintahnya, gunakan organ itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian meniru al-haq, maka kita harus menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik dan pemelihara kepada siapapun juga ya. Dia berbeda dengan para makhluknya. Inilah kebenaran ini harus sampaikan bahwa Allah itu sangat baik kepada kita dan memperlakukan baik seterusnya kepada kita ya. Kemudian termasuk kita menuruti Allah Ta'ala sukarela ya. Insya Allah dengan begini maka kita sudah meniru sifat daripada al-haq ya. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.